keadaannya sudah parah, harus segera ditindak. Bagus, sekarang siapa peralatannya? Malam Pak. Malam. Jadi gimana Pak keadaan ibu sekarang? Udah baikan. Bagaimana dok keadaan anak kami? Coba sekarang Bapak duduk dulu bentar. Jadi saya di sini mencoba untuk menjelaskan kepada ibu bahwa tim rumah sakit telah bekerja semaksimal mungkin untuk menyelamatkan bayi dan ibu ini. Tapi masalahnya benturan yang dialami oleh ibu sangatlah keras sehingga kami sangat minta maaf menyatakan bahwa bayi yang ibu kandung sudah meninggal. Kami sangat minta maaf karena rumah sakit telah melakukan yang terbaik. Seandainya Mama tadi nggak naik tangga, ini semua nggak akan terjadi, Pak. Tangga, Alif ya? Tangga aja deh. Loh, Bu. Ibu lagi hamil kan, Bu? Iya, teman ibu aja. Saya lagi buru-buru, maaf ya, Maya. Sekarang yang penting mama selamat. Papa sudah cukup lega dengan itu. Tapi, Pak, anak kita gimana? Benar kata Bapak Bu. Kami dari pihak rumah sakit itu berduka atas kehilangan yang Bapak dan Ibu rasakan. Ini memang cobaan yang sangat berat dan saya mengerti dan saya pernah merasakannya. Dan sudah sewajarnya ketika Ibu Bapak dan Ibu sedih. Tapi saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dari ini. Jadi Ibu harus tetap sabar, Bapak tetap sabar demi anak Ibu, demi Bapak, dan demi orang-orang yang menyayangi Ibu. Udah mah. Udah. Sekarang saya rekomendasi kalau ibu itu mesti fokus ke pemulihan ibu itu saja. Masih ada sisa-sisa jaringan dan selaput yang tertinggal di pemulihan ibu. Yang tinggal ini perlu dibersihkan Pak dan Ibu dengan pertolongan kuretase. Kalau tidak, akan ada resiko pendarahan dan infeksi yang sangat parah. Jadi bagaimana, apakah Bapak Ibu mau kalau kita melakukan kuretase ini? Apapun yang menurut dokter terbaik untuk istri saya akan kami lakukan. Baik Pak, baik Bu. Sekarang saya minta untuk relax dan nanti saya akan atur semua jadwal operasi dan suster akan mengatur obat-obatan dan makanan yang dibutuhkan. Baik. Sekali lagi saya sangat berduka cita atas kehilangan Bapak dan Ibu. Dan di rumah sakit ini menyediakan fasilitas psikiater. Sebentar Pak, itu juga ada nomor telepon dan namanya. Kalau Bapak dan Ibu membutuhkan, saya kira dia bisa membantu. Tapi maaf, sekarang saya butuh ke pasien lain. Saya kira-kira akan balik sekitar 2 jam. Maaf. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Saya ingin mengingatkan kalau Ibu tolong minum cukup air dan cukup istirahat. Bapak juga jangan butuh sakit. Baik. Biar masih Bu. Cepat. Mari dok. Empati itu sendiri sering dibahasakan sebagai suatu pengenalan dan pemahaman status pikiran, keyakinan, keinginan, dan khususnya perasaan orang lain. Berempati bukan hanya sekedar basa-basi, melainkan juga dituntut untuk memiliki keterampilan seperti mendengar aktif, responsif terhadap kebutuhan pasien, dan usaha untuk memberikan pertolongan pada pasien. Berempati sangat dibutuhkan untuk dokter, misalnya saat harus memberikan kabar duka atau yang kurang menyenangkan untuk pasien dan keluarganya. Jadi deh, kamu mau beli apa? Mumpung bapak lagi ada rezeki berlebih untuk kamu. Apa ya? Nggak ada sih, paling grocery aja deh untuk besok.
Itu kayak telur, sayur, roti. Pak, masa aku cari bantuan dulu. Bentar. Bapak dokter ya? Saya pakai batuk. Hal pertama yang harus dilakukan saat menemui seseorang yang ambruk adalah melakukan penilaian dini. Yang pertama adalah menilai apakah kondisi lingkungan sekitar tidak membahayakan baik bagi korban ataupun penolong. Jika dipastikan aman, cek kesadaran korban, baik secara verbal dengan memanggil ataupun non-verbal, seperti menepuk pundak dan memberikan rangsangan nyeri. Maaf, ini siapa nama baik siapa? Pak Daniel. 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 Jika korban tidak sadar, segeralah menelpon ambulans 118 untuk meminta pertolongan. Setelah itu, posisikan penolong sejajar bahu korban. Lakukanlah pengecekan nadi karotis korban untuk memastikan apakah jantung korban masih berdenyut atau tidak. Letakkan 2 jari tangan pada tiroid, kemudian tarik ke arah samping sampai terasa ada lekukan. Deteksi denyutnya. Jika nadi teraba, segera lakukan pembukaan jalan napas. Pada kasus berikut, nadi tidak teraba sehingga harus dilakukan resusitasi jantung paru (RJP) yang dilakukan berdasarkan panduan terbaru dari American Heart Association 2010, yaitu C. Circulation, A. Airways, B. Breathing. Prosedur pertama dalam melakukan RJP adalah C. Circulating. Lakukan kompresi dada dengan cara meletakkan satu tumit tangan di atas tulang sternum dan letakkan satu tumit tangan lainnya di atasnya. Kemudian, dengan kondisi siku yang lurus, lakukan kompresi sedalam 3-5 cm dengan kecepatan 100 kompresi dalam 1 menit secara teratur. Jika korban belum terlihat bernapas, lakukan pemeriksaan airways, yaitu jalan napas, serta bukalah jalan napas korban. Jika tidak ditemukan tanda-tanda trauma pada tulang leher ataupun tulang belakang, maka lakukan head-tail chin lift dengan cara menaikkan dagu dan menurunkan dahi dengan 2 tangan yang berbeda. Jika ditemukan trauma pada tulang leher, lakukan jaw thrust. Letakkan jempol pada tulang pipi dan telunjuk di bawah mandibula. Angkat telunjuk hingga mendorong mandibula ke atas. Setelah itu, jika denyut nadi karotis mulai teraba, lakukan deteksi napas dengan cara melihat pergerakan dada, mendengar suara napas, dan mendengar hembusan napas. Pada kasus ini, denyut nadi karotis tidak teraba, sehingga perlu dilakukan napas buatan sebanyak 2 kali, masing-masing minimal 1,5 sampai 2 detik. Kemudian, kembali lakukan dengan cepat dan teratur kompresi dan pemberian napas buatan dengan perbandingan 30:2 yang disebut 1 siklus. Evaluasi dilakukan setiap 5 siklus. Tindakan RJP ini dapat dihentikan apabila korban sudah pulih, korban sudah menunjukkan tanda-tanda kematian, lalu korban sudah diserahkan kepada pihak tenaga medis yang lebih ahli. Tindakan RJP ini lebih baik apabila dilakukan oleh 2 orang secara bergantian. Korban telah sadar dan RJP setelah selesai. I swear to fulfill to the best of my ability and judgment this covenant. I will respect the hard-won scientific gains of those physicians in whose steps I walk, and gladly share such knowledge as is mine with those who are to follow. I will apply for the benefit of the sick all measures which are required,
avoiding those silly traps of overtreatment and therapeutic nihilism. I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy, and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's cross. I will not be ashamed to say I know not, nor will I fail to call in my colleagues when the skills of another are needed for a patient's recovery. I will respect the privacy of my patients, for their problems are not disclosed to me that the world may know. Most especially must I tread with care in matters of life and death. If it is given me to save a life, all thanks. But it may also be within my power to take a life. This awesome responsibility must be faced with great humbleness and awareness of my own frailty. Above all, I must not play at God. I will remember that I do not treat a fever charm, a cancerous growth, but a sick human being, whose illness may affect the person's family and economic stability. My responsibility includes these related problems. If I am to care adequately for the sick, I will prevent disease whenever I can, for prevention is preferable to cure. I will remember that I remain a member of society, with special obligations to all my fellow human beings, those sound of mind and body as well as the infirm. If I do not violate this oath, may I enjoy life and art, respected while I live, and remembered with affection thereafter. May I always act so as to preserve the finest traditions of my